Halo Sobat Tambah Sehat Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, sesuai dengan hashtag Tambah Sehat Tambah Kaya saya ya, di tahun 2022 ini saya ingin rekomendasi dua buku teman-teman yang harus dibaca untuk memulai resolusi teman-teman. Kalau yang sudah baca buku ini berarti bagus ya. Tapi kalau yang belum baca, saya sangat sarankan gitu teman-teman. Nah, yang pertama dulu nih, buku untuk tambah sehat gitu ya. Nah, ini saya sudah ada bukunya. Kebetulan saya juga sudah baca teman-teman. Judulnya adalah Mind Over Muscle ya. Cerita pendek motivasi sehat. Ditulis oleh Bly Aderai ya. Siapa sih yang nggak kenal Aderai? Saya yakin semuanya, hampir semua yang suka olahraga atau pernah melihat TV, pernah melihat iklan gitu ya, yang suka badannya besar gitu, pasti tahu dengan living legend ini, Aderai gitu ya. Nah, buku ini menurut saya gitu ya, bisa menjadi panduan supaya kita bisa sehat selamanya gitu ya. Saya suka yang long term, suka yang jangka panjang. Nah, untuk itu kita perlu untuk fondasinya nih teman-teman. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan? Mindsetnya itu apa gitu loh. Ini mind over muscle gitu ya, muscle-nya otot gitu ya. Jadi kita harus perkuat dulu mindnya kita gitu. Makanya saya sering sharing tentang mindset gitu ya. Karena saya berubahnya itu karena dari awalnya itu saya diubah mindsetnya saya dulu. Ketika mindset saya sudah ubah, pola pikir saya sudah berubah, perilaku saya juga berubah gitu teman-teman. Nah, sama juga dengan kesehatan kita gitu. Nah, saya bingung ya, kenapa orang jarang yang tertarik dengan kesehatan. Mungkin ya, salah satu quote yang ditulis oleh Bly Aderai ini sangat benar gitu. Apa itu ya? Dia menceritakan bahwa sehat itu tidak menarik selagi kita masih miliki. Jadi menjadi begitu menarik ketika ia pergi dari kita ya. Selagi masih punya sehat, mari kita jaga teman-teman. Nah, ini benar banget. Saya merasa ketika banyak orang yang mencari uang gitu ya, sampai lupa dengan kesehatannya. Kenapa? Karena dia merasa sehat itu masih dia punya. Mungkin uangnya belum punya terlalu banyak, tapi sehat lah. Saya kan fit gitu, ngapain saya olahraga? Ngapain saya jaga makan? Justru itu teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan menjadi kurang sehat ya. Sehat itu sangat berarti ketika dia pergi, kata buku ini gitu. Saya pernah merasa sakit waktu itu ya. Pas saya datang ke Jakarta, saya cuma pernah sakit 1 kali. Itu parah banget teman-teman, karena keracunan makanannya. Itu saya minum salah satu, ya saya nggak usah sebutin lah. Ya, saya keracunan, itu saya muntah-muntah pada saat subuh, itu sampai 5-6 kali. Itu muka saya pucat semua. Saat itu saya merasa sehat itu sangat berarti. Padahal saya olahraga terus, karena saya keracunan makan, saya langsung mikir, wah jangan sampai terulang lagi nih. Saya waktu itu merasa, kalau sampai masuk rumah sakit pun, saya akan bayar gitu berapapun supaya saya bisa fit lagi, karena nggak enak banget ketika saya sakit. Nah, itulah saya merasa ini nih yang harus kita jaga dari muda teman-teman, bukannya kita malah menghiraukan kesehatan ini. Karena banyak yang mengejar kekayaan lupa dengan kesehatan. Why not kita mengejarnya berbarengan? Justru itulah saya sharing tambah sehat tambah kaya. Nah, itu yang pertama, ini wajib ya teman-teman, dan harganya juga sangat murah, 125.000 ya. Saya jadi promo buku ini nih karena bagus, nggak apa-apa saya promoin. Dan ketika saya baca, saya yakin ini hasilnya bisa saya hasilkan lebih dari 125.000 itu. Kalau saya nggak baca ya, mungkin saya tidak bisa konsisten sampai hari ini gitu. Ilmu yang saya dapat itu kurang kalau nggak baca buku ini. Nah, itu yang tambah sehat. Nah, yang kedua adalah buku tambah kaya. Apa itu? Nah, setelah saya banyak baca buku keuangan, mengelola keuangan, yang menurut saya paling penting itu adalah bukunya Psychology of Money. Kebetulan bukunya lagi dipinjam ya, jadi tidak ada di rak buku ini. Tapi saya tampilin ini bukunya. Nah, ini buku baru ditulis 2019 kalau nggak salah ya. 2019 apa 2020? Itu versi Inggrisnya. Nah, versi bahasa Indonesianya itu baru-baru teman-teman. Dan saya bacanya juga baru tahun kemarin, 2021. Kebetulan saya baca yang bahasa Indonesianya. Ketika saya baca, saya baru menyadari buku ini ya, dulu kan saya sangat menjagokan buku Rich Dad Poor Dad. Itu buku memang bagus karena dia mengajarkan kita satu ilmu, beda aset dan liabilitas, employee, investor, businessman. Tapi kalau Psychology of Money itu kayaknya harus dibaca dulu daripada Rich Dad Poor Dad. Why? Karena psikologi itu adalah tentang cara kita berpikir. Secara tidak sengaja kita mengatur keuangan itu dari dulu adalah kita dari kecil diajarkan bagaimana, lingkungan kita bagaimana, orang tua kita bagaimana, dan terciptalah pola pikir kita bagaimana, sehingga kita spend uang terasa wah ini make sense, ini tidak make sense. Itu karena psikologi kita.
psikologi kita. Nah, sejak baca buku itu, saya merasa benar juga ya, kenapa saya dari dulu begini? Karena saya diset sedemikian rupa dari orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Nah, untuk itulah saya, untuk teman-teman yang baru mau belajar, supaya cara berpikirnya benar gitu ya. Ini buku di riset selama bertahun-tahun. Dari riset university yang sangat besar, Harvard gitu ya. Dan orang ini sangat, yang penulisnya itu, tidak salah namanya Morgan, itu melakukan riset ini sangat panjang. Dan tercipta Psychology of Money ini. Saya merasa ini sangat bagus. Jadi bukan diajarkan mengelolanya, tapi cara berpikirnya dulu, bagaimana mengolah keuangan. Kalau sudah benar cara berpikirnya, kita kelolanya juga benar. Dan kalau bicara berpikir mengelola keuangan pasti tidak jauh dari investasi. Nah, cerita-cerita ini yang ada di buku itu mengajarkan bahwa banyak orang yang dari nol, bahkan dari minus nih, bisa menjadi sukses sekali tanpa dengan menggunakan investasi gitu ya. Nah, itu adalah cara mengolah keuangan yang benar dengan psikologi yang baik, yang benar gitu. Untuk itu saya menyarankan tahun baru ini 2022 baca dua buku itu. Saya yakin sampai akhir tahun ya, Anda yakin pasti tambah saya tambah kaya. Harusnya dengan dipraktekkan gitu ya. Semoga saya sharing dua buku ini, teman-teman yang belum baca dibaca ya. By the way, videographer saya udah baca belum? Nah, kita langsung suruh dia baca. Setelah itu 1 tahun ketika dia rekam saya, itu gimana dia? Tambah saya tambah kaya nggak? Mungkin itu saja teman-teman. Kalau merasa ini bermanfaat, sharing ke grup WhatsApp yang lain. Biar bisa tambah set tambah kaya bareng gitu ya teman-temannya, circle-nya. Saya yakin tidak ada ruginya. Padahal buku yang Psychology of Money itu cuma 100.000 aja ya. Spend 100.000 ketika bisa profit 1 juta, 10 juta, 100 juta. Nah, itu return-nya udah berapa persen tuh? Karena saya yakin invest ke diri sendiri itulah yang terbaik ya. Hasilnya juga yang terbaik gitu. Oke, jangan lupa di like, komen gitu ya. Bantu subscribe juga channel saya supaya bisa makin baik, bisa bertumbuh. Kalau ada request, beda buku apa, beda cerita sukses apa, boleh di kolom komen teman-teman. Itu saja saya sharingkan. Salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.